Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah Mesir yang tandus, di bawah terik matahari yang membakar, berdirilah seorang manusia yang lupa bahwa dirinya diciptakan dari tanah. Ia berjalan di antara istana-istana emas. Ia memerintah jutaan manusia dan ia berkata, Anna rabbukum al-a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dialah Fir'aun, raja Mesir yang kekuasaannya tidak hanya besar, tapi juga buta. Buta oleh kekuasaan, tuli oleh nasihat, dan mati rasa terhadap penderitaan rakyatnya. Di balik kemegahan piramida, tersembunyi tangisan budak-budak Bani Israel. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah. Mereka dicambuk bila lambat dan dibunuh bila melawan. Fir'aun bukan hanya zalim, ia paranoid. Ia takut kehilangan kuasa, takut ada kebenaran yang datang menghancurkan singgasananya. Maka saat para ahli sihir datang membawa sihir paling hebat, Musa hanya melemparkan tongkat, dan tongkat itu menjadi ular besar yang menelan sihir dunia. Di hadapan mukjizat, para tukang sihir tunduk. Mereka sujud bukan pada Musa, tapi pada Tuhan Musa, Allah yang Maha Esa. Tapi Fir'aun, ia justru berkata, Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, lalu salib kalian di pohon kurma. Kini ribuan tahun berlalu, dunia berubah. Manusia kini hidup di kota-kota besar, dengan gedung tinggi dan teknologi di genggaman. Tapi, apakah sifat Fir'aun sudah mati? Tidakkah kita melihat pemimpin yang tidak mau dikritik? Yang jika dikoreksi, langsung membalas dengan kekerasan. Tidakkah kita menyaksikan hukum hanya berlaku bagi yang lemah, tapi diam saat yang berkuasa merampok triliunan? Tidakkah kita mendengar suara-suara rakyat yang dihancurkan hanya karena menuntut keadilan? Maka, benarkah Fir'aun sudah mati? Atau justru ia hidup dalam bentuk-bentuk baru, dengan jas modern, dengan mikrofon di tangan, tapi tetap merasa dirinya penguasa tertinggi? Dalam Al-Quran, nama Fir'aun disebut lebih dari 70 kali. Tapi bukan karena pentingnya dia, melainkan karena pentingnya peringatan dari kisahnya. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kami dan kekuasaan yang nyata pada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Tetapi mereka berkata, dia adalah seorang penyihir yang pendusta. Quran Surat Al-Mu'min ayat 23-24. Al-Quran tidak sedang menceritakan dongeng masa lalu. Ia sedang menceritakan masa depan yang akan berulang bila manusia tidak belajar. Fir'aun bukan satu orang. Ia adalah simbol dari kekuasaan yang zalim, harta yang disalahgunakan, rakyat yang dibungkam, dan ketakutan terhadap kebenaran. Maka jangan cari Fir'aun dalam satu jasad. Cari dia dalam setiap sistem yang menindas, dalam setiap pemimpin yang mencintai tahta lebih dari kebenaran. Saat Fir'aun mengejar Musa dan laut terbelah, Musa selamat. Tapi Fir'aun, ia tenggelam dalam kesombongannya sendiri. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Quran Surat Yunus ayat 92. Hari ini jasad Fir'aun masih bisa dilihat, tergeletak di Museum Kairo, bukan sebagai kebanggaan, tetapi sebagai peringatan. Mayat seorang raja yang mengaku Tuhan, kini menjadi tontonan manusia biasa, bahkan oleh anak-anak TK. Itulah akhir orang yang menyangka dirinya abadi, yang merasa tak butuh Tuhan, dan menganggap rakyat hanya angka. Dulu ada Musa dan Harun, pembawa kebenaran. Tapi juga ada Haman yang menggunakan kecerdasannya untuk menipu rakyat. Ada Qarun yang memakai hartanya untuk menjilat kekuasaan. Dan ada rakyat yang memilih diam. Lalu sekarang kita di pihak siapa? Apakah kita Musa yang berani berdiri walau sendirian? Ataukah kita hanya rakyat Fir'aun yang tunduk dan berkata,
Kami ikut saja, yang penting aman. Karena ingatlah, Fir'aun tidak akan berkuasa tanpa rakyat yang terus membungkuk. Zaman boleh berubah. Istana Fir'aun kini tinggal puing, tapi kezaliman masih tumbuh dalam dada manusia. Maka selama dunia masih ada, akan selalu ada pertarungan antara Musa dan Fir'aun. Dan setiap kita harus memilih di pihak siapa kita berdiri. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh api neraka. Quran Surat Hud ayat 113. Inilah dunia, tempat di mana sejarah tak pernah tidur, hanya berganti nama dan berganti wajah. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.